get you out of my mind. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair jami'an. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah dengan bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa itu fi'il lazim dan apa itu fi'il muta'addi? Nah, Ustadzah sudah menyajikan video tentang penjelasan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Mohon disimak dan dipahami baik-baik ya. Kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah secara lebih mendalam. Jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang diawali oleh fi'il pada susunan kalimatnya. Dari sisi keterkaitan dengan objek, fi'il dibagi menjadi dua, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Karena itu, pola jumlah fi'liyah juga dibagi menjadi dua. Untuk pola kalimat fi'il lazim yaitu fi'il diikuti fa'il, di mana fi'il adalah predikat dan fa'il adalah subjek. Contohnya pada kalimat jalasa Zaidun, Zaid telah duduk. Di sini jalasa sebagai fi'il atau predikat dan Zaidun sebagai fa'il atau subjek. Kata kerja dalam kalimat ini disebut lebih dahulu sebelum sang pelaku. Kalimat fi'il muta'addi adalah fi'il diikuti fa'il kemudian ditambah dengan maf'ul bih, di mana fi'il adalah predikat, fa'il adalah subjek dan maf'ul bih adalah objek. Contohnya pada kalimat yaqra'u Zaidun al-Qur'ana, Zaid sedang membaca Al-Quran. Yaqra'u sebagai fi'il atau predikat, Zaidun sebagai fa'il atau subjek, kemudian diikuti oleh Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih atau objek. Kata untuk fa'il dan maf'ul bih bisa diambil dari isim yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Kali ini kita awali dengan pembahasan pada kalimat fi'il lazim terlebih dahulu. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek atau maf'ul bih. Oleh karena itu, dalam penyusunan kalimat menggunakan fi'il lazim kita cukup menyebut fi'il atau predikat saja, lalu diikuti oleh fa'il atau subjeknya. Contohnya, qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Yaqumu Zaidun, Zaid sedang berdiri. Kaidah yang berlaku untuk jumlah fi'liyah dengan pola fi'il lazim adalah fi'il harus sama jenisnya dengan fa'il. Bila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya mudzakkar. Sebaliknya, jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya wajib muannas. Contohnya, dzahaba Zaidun. Polanya demikian karena subjeknya adalah Zaid atau mudzakkar. Apabila subjeknya adalah Zainab atau muannas, maka menjadi dzahabat Zainabu. Kemudian, fi'il harus bentuk mufrad. Contohnya, dzahabat thalibu, dzahabat thalibani, dzahabat thullabu. Perhatikan, sekalipun fa'ilnya ada yang bentuknya mufrad, musanna, dan jamak, fi'il yang digunakan tetap dzahaba. Selanjutnya, fa'il harus dalam keadaan rofa atau marfu. Rofa adalah salah satu keadaan kata dalam sebuah kalimat. Berikut ini adalah penjelasan tentang kaidah rofa. Untuk mufrad, keadaannya ketika rofa adalah domah. Contohnya, dzahabat thalibu. Dibaca demikian karena ketika rofa, keadaannya adalah domah, bukan fathah seperti dzahabat thaliba, ataupun kasroh seperti dzahabat thalibi. Kata yang termasuk jenis mutsanna, keadaan ketika rofa adalah alif. Contohnya, dzahabat thalibani. Ketika rofa dibaca dengan alif, bukan ya seperti dzahabat thalibaini. Kemudian, untuk kata yang termasuk jenis jamak mudzakkar salim, keadaannya ketika rofa adalah wawu. Contohnya pada kalimat dzahabat thalibuna. Jadi ketika rofa dibaca dengan wawu, bukan ya seperti dzahabat thalibina. Untuk kata termasuk jenis jamak muannas salim, keadaannya ketika rofa adalah domah. Contohnya pada kalimat dzahabatit thalibatu. Ketika rofa dibaca domah, bukan fathah atau kasroh seperti dzahabat thalibati atau dzahabat thalibata. Untuk kata yang termasuk jenis jamak taksir, keadaannya ketika rofa adalah domah. Contohnya pada kalimat dzahabat tullabu.
Ketika rofa dibaca dhammah, bukan fathah atau kasroh seperti dhahabat tullaba atau dhahabat tullabi. Selanjutnya, untuk kata termasuk jenis isim yang 5, keadaan ketika rofa dibaca wawu. Contohnya pada kalimat dhahaba abuka, ketika rofa dibaca wawu, bukan alif atau ya menjadi dhahaba abaka atau dhahaba abika. Untuk memudahkan menghafal 3 kaidah jumlah fi'liyah dengan pola fi'il lazim, kita bisa menggunakan rumus sakti berikut. Fira dan fara itu manis. Fira fi'ilnya harus mufrad. Fara fa'ilnya harus rofa. Manis, fi'il dan fa'il itu harus sama jenisnya. Selanjutnya yaitu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek pada susunan kalimatnya. Oleh karena itu, bila kita menyusun kalimat dengan fi'il muta'addi, maka kita harus menyebut objeknya. Contoh, Zaid telah membaca Al-Quran. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Kata qara'a merupakan predikat, Zaidun adalah subjek, dan Al-Quran adalah objek. Susunan kalimat bahasa Arab memang berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki rumus subjek plus predikat plus objek. Sementara untuk bahasa Arab, susunannya adalah fi'il, kemudian fa'il, dan ditambah maf'ul bih. Kaidah yang berlaku dalam jumlah fi'liyah untuk fi'il muta'addi hampir sama dengan kaidah untuk fi'il lazim yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu fi'il harus sesuai dengan fa'il. Kemudian, fi'il harus berbentuk mufrad. Selanjutnya, fa'il dalam keadaan rofa atau marfu, seperti yang kita pelajari di fi'il lazim. Terdapat rumus cepat agar dapat mempermudah kita untuk mengingat kaidah-kaidah yang telah kita bahas, yaitu fira, fara, manis, mana. Fira, fi'il harus mufrad. Fara, fa'il harus rofa. Manis, fi'il dan fa'il itu harus sama jenis. Mana, maf'ul bih harus nasab. Nah, setelah kalian melihat dan memahami video yang Ustazah sajikan tadi, maka tugas kalian adalah membuat 5 kalimat fi'il lazim dan 5 kalimat fi'il muta'addi, lalu tulis di buku tulis kalian dan foto. Setelah itu setorkan di Google Classroom, atau jika tidak bisa setorkan di WA Ustazah ya. Sampai di sini paham? Baik. Untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah dengan bersama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't get you out of my mind.